Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saonone Motovlog Mak Jegagik Yoi. Konten yang kalian tunggu-tunggu bagi user Vega R New. Kali ini si Vega R New yang saya masukkan ke project modifikasi dan restorasi sudah jadi. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya. Nah, untuk konsep modifikasi dari motor ini sebenarnya apa sih Bang? Saya itu sebenarnya pengen konsep komurut tapi harian ngono kuwi. Cuma kayaknya ini kurang cocok buat disebut konsep komurut karena memang ini masih pakai step standar, knalpot juga masih pakai model standar dan mungkin lebih cocok buat disebut konsep Kalimantan style. Nggak tahu ya konsep ini sebenarnya ono apa ora, cuma orang-orang Kalimantan apalagi yang pakai motor-motor bebek seperti ini, seperti Z1, Jupiter, MX King, ngono kuwi konsepnya hampir sama seperti ini. Dia itu masih pakai full step standar, masih pakai knalpot yang standar bahkan. Lalu dia cuma main warna, main kaki-kaki sama main stripping doang. Nah, mungkin motor ini lebih cocok disebut konsep Kalimantan style ya. Nah, kenapa saya bikin konsep ini? Karena si owner itu memang menginginkan motor ini untuk full harian. Dia nggak pengen pakai knalpot berisik, nggak pengen juga pakai underbone, dia lebih nyaman pakai step standar. Lalu force step belakang juga masih kepasang karena ini juga buat boncengan. Makanya motor ini saya konsep seperti yang ada di samping saya ini bro. Nah, dalam video ini nanti saya juga bakal ngundang ownernya buat masuk ke dalam video. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu part apa aja yang diganti dari motor ini. Saya jelaskan satu persatu mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian cockpit sebenarnya ini tampilannya masih simple ya, simple. Speedometer juga nggak diganti, cuma ganti bagian holder kanan dan kiri ini diperbarui, dan untuk holder kiri itu pakai holder yang aftermarket, jadi bukan originalnya. Karena holder ini udah bisa lampu hazard, jadi ada saklar lampu hazardnya. Terus ada juga apa ya jenenge? Tonjolan buat lampu jauh kayak fiction kalah. Jadi udah ada iki apa ya jenenge? Trigger buat lampu jauh. Jadi nggak perlu mencet-mencet tombol yang ada di sini. Jadi bukan saklar modelnya. Jadi kayak trigger. Lalu untuk hand grip saya itu pakai hand grip dari VND Racing. VND itu ngeluarin beberapa seri hand grip yang kemarin udah saya bahas videonya di part 1 kalau nggak salah. Nah, itu untuk hand gripnya selama ini saya gunakan itu enak banget. Jadi beberapa motor saya juga udah ganti pakai hand grip VND ini. Terus modelnya juga simple, ala-ala road race gitu juga ada, yang ala-ala motor klasik juga ada. Terus dipadukan dengan jalur stang merek Rizoma. Untuk Rizoma ini KW ya, jadi kopi Rizoma. Ini harganya under 100.000. Saya pakai warna hitam. Lalu untuk bagian spion, di sini spion saya pakai spion 125Z. Lagi-lagi ini kopi. Nah, aku dapatnya itu yang kopi. Sebenarnya aku sering pakai spion 125Z seperti di Viz Air. Cuma entah kenapa aku kurang teliti buat ngeceknya. Si seller itu juga nggak ngomong bahwa si spion 125Z ini kopi. Bentuknya pun juga nggak sebagus yang orinya. Jadi agak naik dikit. Mungkin ini next bakal diganti sih. Terus di bagian sini, di batok, itu ada beberapa yang nanyain. Ini pakai visor apa ya Bang? Windshieldnya pakai apa? Nah, ini pakai windshield custom ya, sebenarnya ini bisa dibilang universal. Terus ini model windshieldnya lancip. Aku menyesuaikan dari buritan motor Vega R New ini, makanya aku milih windshield yang model seperti ini bro. Nanti untuk semua link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Lalu untuk sebelah kanan, pada bagian kanan sini saya menggunakan master rem dari Moto1. Master rem Moto1 ini harganya sekitar 200 ribuan. Jadi ini termasuk harganya yang terjangkau. Ini aksial. Lalu buat pompa kaliper Nissin Samurai Break 2 piston itu juga masih bisa. Ini ada 4 step adjustable. Terus di bagian selang ya, selang ini saya ganti karena kemarin kalian lihat di video sebelumnya
bahwa selang dari Moto1 ini lembek banget, bawaannya itu warna hitam, dan yo ketika dipasang itu kurang estetik lah. Makanya ini saya ganti selang aftermarket tapi yang transparan ya bro. Jadi ini transparan, bahannya juga lebih kuat daripada yang kemarin. Tabung masih pakai yang standar. Terus untuk bagian lampu, di sini saya pakai lampu RTD yang Mini Pro G. Jadi lampu RTD Mini Pro G ini termasuk gede ya, tapi cahayanya juga bagus, garis banget untuk kayak cahayanya, dan digunakan di malam hari itu juga cakep. Tapi sayangnya untuk pemasangan ini nggak PNP ke VGR New. Kurang tahu kalau di motor lain, cuma ini harus nyowak bagian reflektornya. Nah kan ada yang bilang tuh di videoku kemarin, Bang itu kalau masa nggak perlu dicowak, tinggal ngelepas mika bagian luarnya, nanti si lampu dimasukkan dari bagian dalam. Nah kalau cara seperti itu sebenarnya bisa, harus ngelepas mika, tapi kan berhubung ini aja nggak misalkan dicowak, itu kipasnya nggak bisa kepasang, apalagi nggak dicowak gitu loh. Ini dicowak maju loh padahal, tapi kipasnya kepasang. Ya wis menunggu, makanya aku masangnya harus nyowak bagian reflektornya. Nah kita sekarang ke bagian bodi. Untuk bodi VGR New ini semuanya full saya restorasi ya. Saya perbarui semuanya, termasuk bagian plastik kasarnya. Jadi plastik kasar mulai dari bagian batok, terus pindah leher, turun ke bagian bawah jok, sampai ke bagian spakbor belakang itu saya perbarui semua, biar motornya terlihat bersih juga. Dan untuk plastik halusnya ini, itu saya repaint full, jadi ini bukan beli baru tapi saya repaint full. Untuk tempat repaintnya itu di B Auto Custom Jogja, nanti untuk linknya saya taruh di bawah pokoknya, semua link pembelian dan repaint ini juga nanti bakal saya taruh di deskripsi. Warnanya itu merah Ferrari dan warna putihnya itu pakai putih mutiara, jadi pearl white. Ini kalau misalkan di motor-motor baru warna putihnya juga hampir mirip seperti ini. Jika di sentri itu ada glitter-glitter mutiara di dalamnya. Nah, untuk bodi ini karena sebagian kemarin ada bekas crash ya, jadi ada semacam retak-retak gitu, ada yang hampir patah juga. Sama tempat cat itu juga udah diperbaiki, jadi disambung, dilas, nggak tahu, pokoknya mulus lagi seperti itu. Dan menurut saya warnanya cakep. Ini saya pakai konsep yang belakang warna putih, dasinya warna putih, lalu untuk bagian lain warna merah. Lalu kita ke stripping. Stripping itu saya bikin stripping dari dash custom stiker. Jadi di situ saya request desain, ada request tulisan juga. Nah pokoknya tak sesuaiin karo motor iki. Sama yang bagian tulisan belakang di Vega R itu, di bawahnya saya kasih tulisan konsep by saonone ben sing duwe kelingan iki sing gawe aku ngono kuwi. Di sini juga aku pakai desainnya yang simpel-simpel wae sih, nggak pengen banyak warna, nggak pengen banyak grafik gitu, pokoknya pengen yang simpel-simpel aja. Harga strippingnya kisaran 200 sampai 250-an. Nah sekarang kita ke bagian kaki-kaki yo. Kaki-kaki dari motor ini, pada bagian velg itu saya pakai velg VND Six Star warna gold. Ini PNP buat Jupiter, PNP buat Vega, sama PNP buat Viz R juga. Jadi yang belakang tromol, ukurannya itu 160 rata depan belakang. Palangnya 6 sama dengan punya Ninja saya, terus si MX King saya, karena menurut saya velg ini cakep sih dan sekarang udah mulai naik daun gitu loh. Terus untuk bagian ban, depan belakang saya itu pakai ban Swallow Pro Racer SP. Ini ukuran bannya itu 90/80 rata depan belakang. Untuk bahan dari atau kompon dari ban ini itu sepertinya medium kompon, cuma ini termasuk medium kompon yang empuk atau bisa dibilang intermediate sih. Kurang tahu detailnya, dari Swallow juga nggak ngasih detail dari kompon ban ini itu apa. Yang jelas bannya ini enak, profilnya donat. Terus harganya juga terjangkau, sekitar 550 atau 580 ribu itu satu pasang depan belakang. Nah sekarang kita balik ke bagian sebelah kanan dari motornya. Ini kita bahas bagian pengereman ya. Untuk pengereman bagian bawah ini saya pakai piringan VND Six Star yang baut 4, diameter 300 mm. Nah ini untuk piringannya itu pakai yang tipe floating ya, floating warna gold. Sebenarnya aku kemarin mau cari warna grey atau warna orange, kalau ada ya hitam, tapi kebetulan yang ready itu cuma warna gold ini. Nah ini untuk bagian bibir dari piringannya itu model wave. Terus bagian kaliper saya pakai Nissin Samurai Brake yang 2 piston warna biru. Lalu untuk bracket, karena kemarin dari piringan itu bracketnya nggak PNP ke Vega R New, itu lebih PNP ke Jupiter, makanya saya beliin bracket dari PSM.
Nah, semuanya tinggal pasang. Untuk pemasangan velg, piringan dan kaliper juga udah PNP semua. Dan bagian selang rem di sini saya pakai selang rem TDR yang warna hitam. Untuk master dan kaliper mesin Samurai Brake ini, itu ketika kita tekan tuas remnya, itu nggak terlalu gembos dan nggak terlalu keras, pokoknya enak. Oke, sekarang kita agak mundur ke belakang. Di bagian bak kanan kiri itu saya repaint warna grey ya. Jadi ini kayak bak Jupiter MX New. Ini nggak pakai kopling manual, jadi ini masih pakai bak standar atau bawaan tanpa penambahan kopling manual. Lalu untuk bagian knalpot ini saya custom full system. Saya bikin karena silinsernya itu pakai Suzuki Satria FU yang CBU. Ini kemarin si owner itu beli bagian silinsernya tok, makanya aku bikinin leherannya. Ini bahannya full stainless. Lalu untuk bentuk leheran ini sebenarnya aku kurang suka ya, karena memang ada banyak tekukan di sini di bagian tekukan depan inletnya itu. Makanya saya saranin ke owner buat pakai knalpot standar sebenarnya. Lalu si owner itu bilang kalau sebenarnya aku pengen ganti pakai ROB1 yang model standar racing, yaitu nanti mungkin kalau pakai itu cocok, cuma kita harus revisi bagian leheran lagi. Terus di bagian shock belakang itu saya pakai Scarlett yang model tabung, tapi ini nggak fungsi bagian kliknya bro. Ini cuma tabung ya apus-apus, sebenarnya untuk shock ini itu nggak fungsi bagian tabungnya. Karena ini permintaan owner pengen pakai yang tabung, cuma harganya yang minimalis, makanya aku pakai Scarlett tabung ini warna grey dan gold. Nah, terus untuk fungsi dari shock ini gimana sih bang? Fungsinya sebenarnya enak, kalau dipakai boncengan juga nggak mentok. Lalu ini juga ada spring adjusternya, jadi untuk settingan cuma ada di spring adjuster atas ini tok. Oke, sekarang kita beralih ke bagian jok. Nah, di sini saya untuk kulit jok pakai HRP, ini yang model amplas atau kasar. Dan untuk jok itu saya custom bentuknya mirip-mirip road race, jadi dia lebih tajam. Terus di bagian sikunya ini kelihatan garis banget karena ini memang saya tambahin matras. Aku request ke tukang joknya buat dibikin tekukan yang tajam. Terus di bagian behel belakang itu saya pakai behel custom ya bro. Pakai behel custom, harganya juga murah. Ini piro ya? Under 100.000 lah pokoknya. Ini behel custom, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Dan ini PNP buat VKR New. Lalu gearset di sini saya pakai gearset merek Triple S. Ini ukuran 15 pokoknya naik satu mata dari ukuran standarnya. Ini tipenya SB ya, bukan SBT. Warnanya untuk rantai itu gold. Terus di bagian spakbor belakang juga saya perbarui. Oke, karena ini hujan dan udah cukup malam juga, makanya aku syutingnya pindah ke garasi ya. Dan sekarang aku udah bersama si owner dari Vega Rakalap ini. Nah, perkenalkan diri Anda mas. Jenengmu sapa, Instagrammu apa? Oke, siap mas, siap. Waktunya promosi aku ya mas, kenalin, namaku Ma'ruf. Instagramnya bang_Ma'ruf. Apa ini namanya? Alamat aslinya di? Waduh, aja alamatnya, alamatnya Palembang, cuma tinggalnya di Jogja gitu. Status kuliah udah selesai, kebetulan udah lama kayak gitu. Itu aja sih, singkat ya. Coba ceritakan. Iki Vega iki jane iki motormu motor apa? Sing kok nggo ngarit apa kok nggo kuliah mbiyen apa nggo kerja? Jane apa iki? Singkat aja. Oke. Cerita singkatnya ini Vega sebenarnya Vega warisan dari kakak, dari zaman dia kuliah terus dikasihkan ke aku, terus sekarang dari semenjak tahun 2013-14an. Cuma ya gitu, Veganya nggak pernah keurus, nggak ngerti motor juga. Terus akhir-akhir tahun ini sih, awal-awal tahun ini cuman terus minat lah. Pengen modif? Ya, pengen tak modif, cuma nggak ngerti. Nah, cuma kebetulan kenal sama Putut, jadi akhirnya tak modif, tak serahin motornya kayak gitu sih. Gitu. Kok punya kepikiran pengen modif? Apakah Anda sudah bosan dengan tampilan standar? Apa Vegamu wis terlalu uzur? Yeah. Nah, itu sih. Yang pertama yang jelas itu kenapa kok dimodif, karena ini udah uzur dan sudah burik. Nah, itu jadi pengennya sih nggak beli baru, cuman restorasi motor yang udah ada kayak gitu punya, sih. Kayak gitu. Kemarin kondisi Veganya bisa kalian lihat di video yang part 1 ya. Itu ya seperti itu kondisinya, dan ini pernah dipakai buat crash ya, bareng Godes ya.
Pernah tak buat crash itu dulu sama Gondes, di Solo. Solo, dulu pernah crash di ada beberapa part yang pecah ya waktu itu. Part pecah sama patah. Dan itu pun nggak diganti. Iya, betul sekali. Nggak diganti dan akhirnya ya ini resto mode ini, restorasi dan ngemut. Restorasi dan modifikasi. Nah, Mas Ma'ruf, menurut sampean dari tampilan Vegamu yang pertama 1 sampai 10 itu nilainya berapa nek pas durung itu modif? Wah, nah aku yo iki 11 ya lagi. Iki 11 ya. Di luar ekspektasiku soalnya. Ekspektasiku cuma kayaknya paling ya biasa aja kayak gitu kan. Karena aku juga nggak ngerti motor kan. Ternyata malah ekspektasiku wah, oke nih. Pas bodine dipasang padahal urono stripping iki Ma'ruf wis girang banget ya. Jebul dadine ngene, jebul. Iya, seperti itu. Dan Mas, karena di luar ekspektasimu yo otomatis sih budgetnya rada bengkak ya. Wah, tenan. Dari dulu tuh Ma'ruf bilang kalau budgetnya itu 2,5 juta. Motorku ganteng piye carane. Bajing kok aku ya moh aku. 4 juta minimal. Terus ternyata lebih bengkak lagi dari 4 juta karena ya itu request dari owner sendiri. Betul. Sebenarnya 4 juta dibikin cakep gitu bisa, cuma kan ya ora sing banyak part yang tertempel sebenarnya itu. Nah, Mas Ma'ruf, nek menurutmu gambarmu dulu sama yang setelah jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa ada yang kurang? Nah, ada yang kurang, kamu pengennya itu nambah part apa aja? Oke. Kalau dari motor yang sebelumnya ke yang sekarang ini ya, itu sebenarnya udah di luar ekspektasiku nih dari desain terus tampilan kayak gitu. Kalau kurang sih paling knalpot sih paling. Knalpot itu paling nanti terakhir lah. Cuma kalau banter carry lah. Yang penting gayanya sih. Penting boy sih lah. Jadi ini mesinnya masih standar. Ya, masih standar. Koplengnya pun rada selip ya. Iya, kadang selip. Tapi ini tampilan luar wis boys banget. Diajak nongkrong udah enak. Oke lah. Sempet dicoba si Ma'ruf beberapa hari jalan ya. Iya benar. Dan beberapa kali menarik perhatian. Soalnya ini kan Vega juga masih agak jarang yang modif proper istilahnya ngono kuwi. Iya benar banget. Kebanyakan untuk eranya Vega R ini, Vega R New itu masih modif tie look, ban cacing seperti itu. Tapi kan untuk yang modif modelan seperti ini masih agak jarang. Betul. Aku pun juga agak susah cari referensi. Aku tekok Ma'ruf saya meneh. Bingung. Ora ngerti. Jadi ini ya menurutku tinggo harian wirawiri ya wis cakep, gue nongkrong pun wis cakep. Cuma Ma'ruf pengen upgrade apa mau knalpot ya? Knalpot sih, kalian knalpot. Itu sih kayak yang PR buat knalpot aja. Tuh, Zeus. Kan Zeus. Dar. Nah, terus tambah keranjang depan. Wah, ya. Oh ya, ini juga sebenarnya ada yang kurang nih. Cuma si keranjang ini harusnya pakai keranjang, cuman depan itu ya. Buat sini kan. Iya. Kayak lebih cakep deh ya, lebih cakep sih, aku juga saranin pakai keranjang seperti itu. Cuma belum kebeli juga, atau nanti coba bisa dipasang pakai keranjang sih, kayaknya lebih cakep juga. Jadi untuk coverall motor ini itu sebenarnya wis boys enak. Tumpakannya wis enak ya, Rup. Kalau dinaikin sih oke sih, Masku enak banget sih daripada sebelumnya. Sebelumnya kan kayak ngantuk, kayak bawaannya pengen tidur gitu kan. Kalau sekarang udah posisi joknya udah enak. Nah, posisi joknya oke lah. Sama minusnya yang belum ketemu ini ya lampu ya. Nah, yang satu minusnya belum pasang tuh lampu nggak bisa kepasang. Iya. Kipase itu nggak bisa kepasang karena mentok. Nah itu tok. Sebenarnya minusnya cuma itu. Yang lain oke sih, spakbor ya aman, orang gastro. Terus rantai ya ora berisik, kaliper ya aman seperti itu. Betul banget. Intinya ya PR-nya cuma di bagian bakul dah. Bakpao malah kesasar bakul nih. Hutan-hutan ini dodolan ini ngomong. Jadi PR-nya cuma itu tok ya. Cuma di bagian lampu. Terus knalpot rencana pakai apa, Mas? Knalpot rencana mau pakai ropan ya standar racing. Standar racing. Nanti mungkin revisi leheran. Oke, mungkin bisa revisi buat leheran sih mungkin itu sih. Soalnya aku juga ngelihatnya kayaknya kayak nggak match aja sih, kurang match sih. Cuman aku kalau pakai knalpot sing standar kayaknya bosan aja. Udah bosan karena beberapa tahun pakai knalpot. Udah beberapa tahun pakai itu terus toh. Sementara pakai ini mungkin bulan depan atau minggu besok tak ganti pakai ropan kayak gitu. Bisa ganti ya. Oke. Terus apa ya? Nek motor ini sebenarnya modifikasinya cuma di bagian tampilan tok, malih mesinnya standar semua. Betul, dan tampilan pun juga ada beberapa part yang memang harus ganti. Perbarui juga, kayak kunci kontak kemarin sempat dol. Iya, karena dol itu kan juga udah lama. Holder ya wes. Holder ganti. Bakul malah mandek nih. Waduh, itu mau jualan momen. Terus apa ya? Iki tak
cat ulang. Ya sama iki juga kan Iya. kemarin tak diganti kan karena terus udah kan. burik juga kan. Karet-karet ya diganti. Karet-karet juga diganti juga kayak gitu sih gitu. Yo terus anu Mas Ma'ruf. Piye, Mas? Ini budget budget modifikasinya. Heeh. Nek menurut totalanmu kira-kira habisnya kisaran berapa? Waduh. Dari yang 2,5 terus munggahnya 4 juta lagi. Tiba-tiba kamu pengen nambah part lagi. Gitu. Terus saiki bengkaknya dadi piro totalnya? Ini nek budget ini sebenarnya nggak ngerti ini budget nggak ngerti ya ini budget pelajar atau budget kayak gimana sih ya karena aku juga nggak ngerti motor cuman kalau di totalan di punya aku itu dari budget yang awalnya 2,5 juta ya inget ya. Nah ingatku waktu pertama chatting itu 2,5 juta terus akhirnya bengkak 4 juta terus sampai kurang lebih 8 sampai 9-an lah. 8 sampai 9 juta. Lah aku ora golek batik blas. Ini bener-bener part yang dibeli sama beberapa custom yang dilakukan ngono kuwi sebenarnya. Bener banget. Jadi itu gitu sih. Ma'ruf nek kan ada yang tanya, nek misalnya garap motor di sampean itu ada jasanya enggak? Aku nek sama Ma'ruf enggak ada. Memang ya nggur tak garap kayak ngono tok karena aku sering restorasi cuma ya sekepegangku. Dan ternyata budgetnya buat beli-beli part terus ngecat dan lain-lain itu ya 8 sampai 9 juta. Kurang lebih segitu sih, kurang lebih segitu. Nanti untuk part-part dan harganya mungkin tak rinci aja. Tapi nek ora pas banget yo. Sorry, soalnya itu juga kita belinya udah beberapa bulan yang lalu ya. Udah ada yang bulan lalu juga kan beli nggak sekarang kayak gitu. Dan ini pun juga proyeknya agak lama karena memang aku nyambi. Ya, betul banget. Kerja, konten, terus ngurusi hal lain, anak barang, istri, mulai barang kayak gitu. Jadi untuk Ma'ruf ini slow. Dan oke untuk restorasi dan modifikasi mungkin seperti itu ya. Ini udah dibawa pulang nanti motornya sama Ma'ruf. Betul banget. Terus marem sing duwe ya nanti nek misalkan ada part tambahan lagi atau pengen modif lagi mungkin Ma'ruf bakal langsung hubungin saya. Tapi mungkin ora tak konten sih. Nek misal pengen tahu perkembangan si Vega ini yo langsung follow aja Instagramnya @bang_ma'ruf. Atau bisa dicari CEO Magang. Nah, itu pasti CEO ketemu. Magang nanti di search engine-nya Instagram ada. Seperti ketemu. Kayak gitu sih. Terus ini motornya bakal dibawa pulang sama Ma'ruf dan untuk episode dari si Vega modifikasi udah sampai di sini. Mungkin next kalau ada modif-modif lagi bakal tak bikin video. Semoga ada motor lain yang memang yo pengen project naik aku tapi yo bayar. Orang aku kan lek keselera. Nek Ma'ruf kan beda, nek ngomong dia bayar. Terus ngono wae. Terima kasih, jangan lupa follow Instagramnya Bang Ma'ruf and I am Sarana Motovlog is sign out.